Yuk, langsung saja kita masuk ke alur detailnya. Setelah kepergian Persia, Cao Min menanyakan apakah Wu Qi menyukainya, karena seperti itu yang ia dengar dari Xiao Cao. Wu Qi lalu menjawab kalau ia tidak akan memikirkan masalah hati sebelum menumpas Mongolia. Usai itu mereka pun memindahkan Yin Li untuk beristirahat ke dalam rumah. Dan Wu Qi menemukan Cao Min yang masih belum sepenuhnya pulih dari lukanya, sedang menguburkan mayat beberapa bawahan pelautnya. Cao Min pun menolak Wu Qi yang ingin membantunya. Ia marah kepada Wu Qi yang berkata kalau akan menghancurkan dinasti Yan. Cao Min sadar bagaimanapun juga mereka adalah musuh yang membela negara masing-masing. Ia pun menjadi emosional dan ingin menghanyutkan satu-satunya perahu di pantai agar mereka terdampar selamanya. Tapi Wu Qi berhasil menenangkannya. Usai itu Cao Min yang masih lemah terjatuh dan dipeluk oleh Wu Qi yang terbawa perasaan dan hampir menciumnya. Namun ia mengurungkan niatnya dan bersikap realistis kalau mereka berdua adalah musuh. Malamnya, Yin Li yang sempat tersadar berbicara kepada Aniu kalau nyawanya mungkin tak akan tertolong lagi dan akan segera menemui Wu Qi di alam baka. Pada akhirnya Tio Buki memberikan pengakuan kalau dia adalah Chang Wu Qi, tapi Yin Li hanya menganggapnya bercanda dan melanjutkan tidurnya. Esoknya saat Wu Qi terbangun, ia kaget menemukan Yin Li yang telah tewas, ayah angkat dan Cao Zhero yang terlelap dengan pulas, dan Cao Min yang menghilang. Ia mencari ke sana kemari, tapi Cao Min telah hilang bersama dengan satu-satunya perahu di pulau itu. Xie Sun yang akhirnya terbangun dan merasakan semua tubuhnya lemas diberitahu Wu Qi kalau mereka semua telah diberikan racun lemas, serta Cao Min telah menghilang bersama dengan pedang langit dan golok pembunuh naga. Wu Qi sangat marah dan mengutuk Cao Min yang begitu kejam hingga Yin Li kehilangan nyawanya. Cao Zhero akhirnya juga tersadar dari tidurnya dan menemukan Yin Li yang tengah dikuburkan. Wu Qi berjanji ia akan membalas perbuatan Cao Min. Setelah beberapa hari, racun pelemas di tubuh singa emas mulai berkurang dan Wu Qi sendiri tidak banyak terpengaruh racun itu karena tenaga dalamnya yang tinggi. Xie Sun mencemaskan kondisi Cao Zhero yang makin melemas jika Wu Qi tidak menyalurkan bantuan tenaga dalam untuknya. Tapi Wu Qi merasa tidak pantas baginya seorang lelaki menyentuh tubuh wanita, sehingga ayah angkat pun meminta Wu Qi untuk segera menikahinya. Cao Zhero yang pingsan setelah diam-diam mencuri dengar perkataan mereka lebih membuat ayah angkat mendesak Wu Qi menikahi Cao Zhero, yang kemudian tersadar. Xie Sun bertanya pada pendapat Zhero, yang dimana ketua Emei ini memberikan signal kesediaannya menikahi Wu Qi. Akan tetapi pada akhirnya Wu Qi menolak untuk menikahi Zhero sekarang ini, karena bagaimanapun juga Yin Li yang sangat mencintainya baru saja meninggal, dan mereka memutuskan untuk bertunangan terlebih dahulu. Setelah itu, Chang Wu Qi pun mulai menyalurkan tenaga dalamnya pada Cao Zhero, yang kemudian bertanya apakah Buki akan membencinya bila suatu hari mengetahui kalau dirinya ada membuat kesalahan. Dengan enteng, Wu Qi menjawab kalau Cao Zhero yang berbaik hati tidak mungkin berbuat dosa. Wu Qi lalu memberitahukan kepada ayah angkat kalau ia agak kesulitan menolong Cao Zhero yang tenaga dalamnya bersifat yin, sedangkan sifat tenaga dalam Chang Wu Qi adalah yang. Sementara itu di Wutang, Song Qingsu kembali dimarahin ayahnya habis-habisan karena telah membunuh beberapa personil klan Paus demi menemukan keberadaan Cao Zhero, tapi dia tetap turun gunung untuk menyelidiki keberadaan wanita pujaannya. Di Pulau Ular, Xie Sun menemukan kotak emas pemberian Cao Min yang selalu disimpan Wu Qi dan memarahinya yang masih menyimpan perasaan pada wanita yang telah mencelakai mereka. Dengan terpaksa, Wu Qi pun membuang kotak emas itu ke laut setelah didesak oleh Xie Sun. Hari demi hari, akhirnya mereka semua telah pulih kembali dan mulai membuat rakit untuk mengarungi samudera kembali ke daratan tengah. Tapi tidak lama mereka menemukan prajurit Mongolia yang datang untuk menjemput mereka. Para prajurit ini tidak mengatasnamakan Cao Min yang memerintahkan penjemputan itu. Dalam perjalanan ke kapal, Xie Sun dan Cao Zhero membunuh para prajurit yang dicegah oleh Wu Qi. Kemudian sekumpulan panah dilepaskan hingga membunuh para prajurit, dan Xie Sun serta Cao Zhero kemudian menghabisi sisa prajurit yang ada. Song Qingsu yang mabuk-mabukan tidak bisa menemukan Zhero, lalu ditemui oleh Chen Youliang yang membawanya menemui ketua Kaipang. Di sana, Qingsu dibujuk untuk bergabung dengan klan Kaipang untuk memberantas sekte Ming. Qingsu setuju untuk memberantas Ming, tapi ia menolak untuk menjadi anggota Kaipang. Kemudian ia diam-diam mencuri dengar rapat para tetua Kaipang yang hanya memanfaatkan Qingsu untuk bergabung ke Kaipang, sehingga Wutang tidak akan menantang mereka saat melawan Ming. Qingsu pun pergi setelah mendengar hal itu. Sementara itu, Xie Sun akhirnya kembali ke daratan tengah setelah sekian lama mengasingkan diri. Mereka menyamar sebagai pengis Kaipang untuk menghindari menarik perhatian para Mongolia yang mungkin mencari mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat para rakyat lumayan takut dengan mereka dan menemukan para anggota Kaipang yang sepertinya merencanakan sesuatu saat makan di sebuah kedai. Setelah itu, Xie Sun yang bersama Cao Zhero berdua di penginapan mengharapkan kalau Wu Qi bisa segera menikahinya dan melahirkan anak. Seketika itu, Cao Zhero teringat akan sumpahnya kepada guru Micie.
Sementara Chang Wuji sedang melacak keberadaan Angkoda Ming hingga bertemu dengan Zhou Tian yang kemudian melaporkan tentang adanya pergerakan Kaifang yang tidak wajar. Song Qingsu kembali dihampiri oleh Chen Youliang dan memperlihatkan cincin ketua Emei yang dijadikannya sebagai alat untuk membujuknya lagi bergabung dengan Kaifang. Song Qingsu lalu dibawa menemui Zhou Zero, kemudian ditotok oleh Chen Youliang yang kemudian memanggil semua anggotanya masuk untuk memperkosa Zhou Zero yang hanyalah menakut-nakuti dan meminta Qingsu untuk bergabung dengan kliennya. Tidak jauh dari situ, Mo Senggu, pendekar ketujuh Wutang, tengah melacak keberadaan keponakannya. Setelah ditinggal Chen Youliang, Qingsu berhasil melepas totokannya dan ia diberitahu kalau Zhou Zero diracuni hingga tak bertenaga. Mengkhawatirkan keadaan Zhou Zero, Song Qingsu menggunakan kesempatan itu untuk merayunya dan membuat Zhou Zero menjaga jarak serta memberitahu ia telah bertunangan dengan Wuji. Song Qingsu sangat marah dan tidak ingin menerima kenyataan itu hingga akhirnya mencoba memperkosa gadis di hadapannya yang tidak berdaya. Sampai tiba-tiba Mo Senggu muncul dan menemukan kelakuan keponakannya yang memalukan dan langsung menarik pedang untuk menghukumnya. Qingsu yang menghindar dan berusaha menjelaskan kemudian mendapatkan bantuan dari Chen Youliang yang membuat Mo Senggu terluka parah dan melarikan diri. Chen Youliang mendesak Qingsu untuk segera menemukan pamannya atau semua orang akan tahu kelakuan bejat Song Qingsu. Pada akhirnya, mereka berhasil mengejar Mo Senggu yang terluka ke dalam hutan. Dengan dihasut oleh Chen Youliang, nyawa Mo Senggu hilang di tangan keponakannya. Usai itu, Qingsu pun terpaksa mengikuti Chen Youliang yang membawanya ke rapat pertemuan Kaifang dan bergabung bersama mereka yang merencanakan untuk memberantas Ming dengan memanfaatkan Wutang. Wuji diam-diam juga mencuri dengar di sana serta melihat Chu Yanchang yang ditangkap dan diminta untuk memberitahu informasi tentang Ming, tapi ditolak. Tidak lama, Cao Min pun muncul sendirian dan menyerang para Kaifang yang ia pikir menculik Wuji. Kepungan Kaifang yang banyak membuat Cao Min kalah bertarung. Wuji merasa heran kenapa Cao Min tidak memegang pedang langit dan segera menyelamatkan Cao Min dari sana dan membawanya ke hutan untuk membunuhnya. Setelah mencekiknya sebentar, Wuji bertanya mengapa Cao Min begitu tega meninggalkan mereka di pulau, mencuri golok naga dan menusuk Yin Li mati dengan pedang langit. Cao Min sama terkejutnya mendengar Yin Li yang telah mati dan menyatakan kalau ia tidak melakukannya. Tapi Wuji tidak percaya hal tersebut karena hanya dia yang menghilang di pulau itu, sehingga Cao Min minta dipertemukan dengan Xie Sun dan Zhou Zero untuk berbicara dengan jelas. Mereka pun pergi ke penginapan, tapi tidak ada orang di situ. Cao Min kembali beradu mulut dengan Wuji, bertanya kenapa begitu tega menuduhnya. Ia menjelaskan kalau golok naga mungkin ia memiliki motif untuk mencurinya, tapi untuk apa ia membunuh Yin Li. Wuji yang membalas kalau Cao Min mungkin jealous hubungannya dengan Yin Li, membuat Cao Min merasa sangat dihina dan pergi. Wuji mengejarnya di sepanjang perjalanan hingga akhirnya Cao Min bisa ditenangkan dan ia mulai menceritakan kilas balik kisahnya. Pada waktu itu di pulau, ia sendiri juga tidak sadarkan diri. Dalam keadaan setengah sadarnya itu, ia merasa sudah tenggelam di dalam laut. Dan saat terbangun, ia sudah berada di kapal sepasang suami istri nelayan yang menyelamatkannya dan dibawa kembali ke daratan tengah hingga bertemu dengan abangnya. Chang Wuji masih belum sepenuhnya bisa percaya pada kisah itu. Cao Min lalu meninggalkannya pergi, tapi Buki kembali mengejarnya dan mereka menginap di sebuah goa. Diam-diam, Wuji masih sangat peduli dengan Cao Min dengan meminjamkan bahunya untuk Cao Min yang terlelap di malam itu. Esok paginya, mereka mendapati 4 pendekar Wutang yang melacak keberadaan saudara mereka, Mo Senggu, tiba dan beristirahat di depan goa. Cao Min memaksa Wuji untuk tidak keluar menemui paman mereka karena akan sulit menjelaskan bagaimana keponakan mereka bersama wanita yang mencelakai mereka. Tidak lama, salah satu pendekar Wutang merasa dari dalam goa ada bau kayu bakar dan ke dalam untuk memeriksa. Wuji dan Cao Min yang panik segera masuk ke ujung goa untuk bersembunyi. Tapi alangkah terkejutnya mereka menemukan sosok jasad Mo Senggu yang terbujur kaku di sana. Cao Min menutup mulut Wuji rapat-rapat karena ia tahu jika yang lain menemukan mereka pasti akan menduga mereka telah membunuhnya. Cao Min langsung menyelinap keluar untuk mengalihkan perhatian dan membuatnya dikejar hingga keluar goa dan dikepung 4 pendekar Wutang sampai akhirnya Wuji keluar untuk menghentikan mereka dan memberitahu kalau jasad paman ketujuh berada di dalam goa. Bergegas mereka ke dalam dan menangisi kematian adik ketujuh. Mereka berempat segera keluar dan menuduh Cao Min yang melakukannya. Wuji menahan keempat paman yang menyerang Cao Min hingga menotok mereka semua. Tapi aksi Wuji malah membuat para paman berpikir kalau Wuji telah disesatkan oleh wanita Mongolia ini dan menuduh Wuji telah membunuh Mo Senggu dan Tio Buki hanya bisa merasa sangat bersedih menghadapi tuduhan tidak benar itu. Cao Min kemudian menyela dan bertanya bagaimana perasaan Wuji dituduh melakukan suatu hal yang tidak ia lakukan. Itu juga yang Cao Min rasakan saat Wuji menuduhnya membunuh Yin Li. Ia lalu menjelaskan kepada 4 paman mengapa Wuji harus membunuh pendekar ketujuh dan jika benar Buki melakukannya, bukankah mereka semua tinggal dibunuh sekarang ini?
Tapi 4 pendekar hutang tetap tidak percaya, dan Cao Min yang mendengar dan melihat Song Qingsu yang tengah dikejar Mongolia segera menotok keempat paman mereka agar tidak bersuara dan menjatuhkan Song Qingsu dari kuda. Sementara ia mengajak Wuji untuk bersembunyi. Song Qingsu yang jatuh dari kuda dikejar Chen Youliang mengaku kalau ia merasa sangat bersalah telah mencelakai paman ketujuh serta ingin kembali mengakui dosanya. Ucapan ini membuat mereka semua yang mendengar dari balik batu begitu terpukul, terutama Song Yanqiao yang sekaligus merasa malu teramat sangat atas perbuatan putranya. Pada akhirnya, Chen Youliang menggunakan cerwo untuk mengancam Song Qingsu agar kembali menjalankan rencana mereka, yaitu Song Qingsu akan kembali ke Wutang dan menjebak kakek guru dan semua pamannya agar dijadikan sandera untuk mengancam Chang Wuji. Sesudah mereka pergi, totokan keempat paman ini dibuka dan mereka bersalah juga malu telah menuduh Chang Wuji. Song Yanqiao bahkan sangat malu dan ingin melakukan bunuh diri, tapi ia berhasil dicegah dan mereka memutuskan untuk segera kembali ke Wutang agar mencegah perbuatan bejat Song Qingsu. Sementara itu, Wuji ingin pergi menyelamatkan Cao Zhero. Ia baru sadar kalau tunangannya dan ayah angkat telah hilang. Sebelum sempat pergi jauh, Wuji yang meninggalkan surat perpisahan dikejar oleh Cao Min yang meminta ikut dengannya, tapi Wuji menolaknya. Liu Buqi menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan kalau ia sudah percaya Cao Min tidak membunuh Yin Li. Tapi hubungan mereka tidak akan berkembang. Ia menolak pelukan Cao Min dan berkata lebih jauh bahwa ia telah bertunangan dengan Cao Zhero. Lagi pula, mereka berdua adalah musuh dari dua negara. Terlepas bagaimana Cao Min mencintainya, suatu hari ia akan benci padanya jika ia membunuh ayahnya. Sebelum Wuji pergi, Cao Min bahkan berkata kalau ia bersedia meninggalkan semua gelarnya. Mengapa Wuji tidak bersedia melakukan hal yang sama untuknya? Usai itu, Cao Min tidak kembali ke kediamannya, melainkan ke kuil untuk berdoa, hingga ditemukan dua tetua Sonming yang mencarinya dan memintanya untuk segera kembali, tapi Cao Min menolaknya. Tiba di Gunung Wutang, Song Qingsu menemukan kakek guru sedang berlatih tai chi di bawah guyuran hujan. Ia kemudian melayani kakek guru dengan menuangkan teh yang telah ia berikan racun, sementara Chang Sanfeng bergumam tentang masa lalu dan mengajak Song Qingsu untuk melihat hutan bambu seperti yang mereka lakukan saat Qingsu masih kecil dulu. Merasa tidak tega, Song Qingsu menghentikan kakek gurunya tepat sebelum meminum teh itu dan langsung mengakui perbuatannya membunuh paman ketujuh karena cintanya pada Cao Zhero dan di bawah hasutan Chen Youliang. Saat itu juga, keempat murid Chang Sanfeng muncul dan kakek guru memberitahu kalau ia sudah mengetahui hal itu dari ayah dan pamannya. Di saat Song Yanqiao ingin menghabisi nyawa anaknya sendiri, Chang Sanfeng memohon agar memberikan Qingsu satu kesempatan lagi karena telah menunjukkan penyesalan yang tulus. Song Yanqiao akhirnya menyetujui permintaan gurunya dan mengusir Song Qingsu untuk pergi dari Wutang. Sementara itu, Chang Wuji kemudian di bawah Zhou Tian menemui Chu Yanchang yang berhasil ia selamatkan dan Wuji langsung mengobati lukanya. Menggunakan kesempatan itu, Chu Yanchang menyindir Chang Wuji yang memilih menyelamatkan Cao Min ketimbang dirinya saat rapat pertemuan Kaipang. Usai lukanya diobati, Chu Yanchang dalam keadaan terluka sekalipun meminta untuk segera pamit karena semua saudaranya tengah berperang memerlukan komandonya. Ia lalu memberikan nasihat kepada Wuji untuk menjauhi Cao Min. Liu Buqi pada akhirnya menerobos ke kediaman Kaipang serta menolong Cao Zhero yang mereka sandera setelah sempat terlepas kepungan dari para pengemis yang bukan lawan tandingnya. Zhero yang diselamatkan tidak dibiarkan pergi sehingga Wuji bertarung lagi dengan para pengemis dan Chen Youliang yang licik menyelinap menotok Zhou Tian dan menodong senjata pada Cao Zhero untuk mengancam Wuji yang juga mengancam akan membunuh Pangcu Kaipang Si Huolong. Di saat itulah muncul segerombolan gadis bak layaknya Dewi Surgawi yang memainkan gitar kecapi dan seruling turun di hadapan mereka. Gadis berjubah kuning ini adalah keturunan dari Yoko dan Xiaolongni, dan ini adalah benang merah yang sangat penting menghubungkan kisah serial kedua dan ketiganya. Dibandingkan saya menjelaskan benang merah ini seperti biasanya, kali ini saya akan biarkan teman-teman menarik kesimpulan sendiri dari petunjuk scene ini yang digambarkan sangat tepat sesuai cerita novelnya. Jadi mari kita simak scene-nya yang akan saya ceritakan lebih detail. Gadis jubah kuning ini membawa seorang gadis kecil bernama Si Hongse. Kemudian, ia meminta Wuji bertarung dengan ketua Kaipang di hadapan mereka untuk membongkar kepalsuan kungfunya. Tidak disangka, ketua Kaipang yang seharusnya menguasai jurus 18 tapak penangkal naga dan tongkat pemukul anjing begitu lemah dikalahkan Chang Wuji. Si Hongse pun membuka kedok dari orang ini yang ternyata hanya menyamar sebagai ketua Kaipang karena ketua Kaipang asli sebenarnya adalah ayah gadis kecil ini yang telah mati dibunuh Cheng Kun. Penyamar ini akhirnya mengakui kalau ia dipaksa menyamar oleh Chen Youliang yang merupakan murid dari Cheng Kun. Mereka memang ingin membuat kekacauan dunia persilatan demi menghancurkan Ming. Sampai di sini, Chen Youliang sudah menghilang di antara mereka dan para pengemis dikerahkan untuk menangkapnya. Dengarkan baik-baik karena di sini petunjuknya. Gadis jubah kuning kemudian berkata, saat ketua Kaipang terbunuh, ia memberikan tongkat pemukul anjing kepada istrinya
yang membawa anaknya mencariku di sekitaran Gunung Kota Chang'an. Oleh karena itu, ia datang ke sini untuk menyelesaikan konflik ini sehingga para tetua Kaipang berterima kasih padanya. Dan gadis berjubah kuning kembali berkata, tidak perlu berterima kasih karena leluhurku telah memiliki hubungan baik dengan Kaipang. Ia pun menyerahkan tongkat pemukul anjing kepada Se Hongse dan meminta agar gadis ini kelak dijadikan penerus ketua Kaipang selanjutnya, menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal. Sebelum gadis jubah kuning pergi, Wuji menghentikannya dan menanyakan namanya untuk berterima kasih. Lalu gadis jubah kuning menolak memberitahu namanya dan membalas kalau ia sudah terbiasa hidup menyepi di gunung dan tidak berhubungan dengan orang luar. Ia dan para gadis pengawalnya pun pergi dengan kemampuan peringan tubuh yang luar biasa tinggi. Nah, sampai di sini setidaknya ada 3 petunjuk penting benang merah yang memberitahukan kalau gadis berjubah kuning ini adalah keturunan dari Yang Kuo dan Xiaolongi. Dan nanti di episode lebih lanjut, gadis jubah kuning akan kembali muncul dan memberikan petunjuk yang lebih jauh lagi. Jadi nanti pas muncul kembalinya gadis baju kuning ini, kita akan bahas lagi ya. Di tempat lain, Cao Min yang tinggal di Biara dihampiri oleh abangnya Wang Pao Pao yang mengabarkan kalau ayah mereka terluka akibat perang. Ia akhirnya mengikuti abangnya pulang untuk menjenguk dan merawat ayahnya. Wuji lalu merawat Cao Zhero yang akhirnya sadar dan memberitahukan kalau sebelum terculik ia melihat Xie yang kumat marah-marah di penginapan. Namun ia tiba-tiba pingsan terkena racun asap dan saat terbangun sudah menjadi tawanan Chen Youliang. Wuji lalu memberitahu kalau ia akan ke Wutang sebentar mengecek keadaan di sana sebelum mencari ayah angkat. Dalam perjalanan, Wuji mengaku kalau ia telah bertemu dengan Cao Min tapi tidak membunuhnya karena percaya dengan cerita Cao Min yang membuat Cao Zhero marah karena Wuji yang terus berusaha membela Cao Min. Padahal ia sendiri telah bersumpah pada gurunya untuk tidak memiliki hubungan dengan Wuji, namun melanggar sumpah itu demi cintanya kepada Wuji. Tiba di Wutang, kakek guru senang menyambut Wuji yang kembali. Xiao Wuqi sendiri sangat senang setelah mengetahui mereka baik-baik saja dan tidak tercelakai oleh Song Qingsu. Yi Tayan pun menyapa Wuji, memperlihatkan ia telah sembuh dari lumpuhnya serta mampu mengembalikan 3/4 kungfunya dengan demo tenaga dalam untuk memadamkan lilin dari kejauhan. Chang Wuji lalu menggandeng tangan Cao Zhero dan mengabarkan ke kakek dan paman bahwa mereka akan segera menikah. Setelah tinggal sebentar, Wuji pun segera pamit, tapi tepat di waktu itu diberitakan seorang gadis mencarinya. Cao Zhero yang berpikir kalau itu Cao Min malah dikejutkan dengan kemunculan Yin Li. Yin Li atau Chuer lalu memaki Chang Wuji yang menguburnya hidup-hidup. Ia mengaku ketika tersadar semuanya gelap dan dingin. Beruntung dia bisa keluar dari dalam kuburnya. Wuji yang kaget sekaligus senang menjelaskan kalau waktu itu ia sudah memeriksa nafas dan nadi Chuer yang sudah tidak ada. Meski sulit dipercaya, tapi Chang Wuji bahagia dengan kenyataan itu dan menanyakannya siapa yang membunuhnya waktu itu. Yin Li seketika itu juga merasa linglung. Ia menunjuk ke setiap pendekar Wutang adalah pelakunya dan juga menunjuk Cao Zhero. Tapi tampaknya Yin Li telah kehilangan memorinya. Chan Fangfeng lalu menotoknya, kemudian memeriksa Yin Li. Kakek guru memberitahu kalau seseorang tidak mungkin hidup kembali. Pastinya Yin Li pada waktu itu memang belum sepenuhnya mati dan hanya dalam keadaan mati suri. Kerusakan di wajahnya yang pudar juga mungkin disebabkan oleh kematian suri itu. Wuji lalu memutuskan untuk membawa Yin Li bersamanya sambil mencari cara mengobati penyakitnya sekarang ini. Sementara itu, Cao Min mendapatkan kabar kalau para tentara mereka berhasil menangkap seorang tawanan dari sekte Ming. Khawatir kalau orang yang mereka tangkap adalah Chang Wuji, ia pun menyelinap sebagai prajurit untuk mengecek tawanan tersebut yang ternyata bukan, dan ia ditangkap basah oleh ayahnya di waktu itu juga. Jagan Temur sangat kecewa dengan 3 anaknya dan berdasarkan hukum militer, Cao Min pun dijatuhkan hukuman mati. Ia diarak-arak di dalam kota dan tiba di hadapan Algojo yang siap dengan golok besarnya dan mengibaskannya ke leher Cao Min yang berhasil dihentikan oleh Fan Yao. Dengan segala kemampuannya, Fan Yao memporak-porandakan semua prajurit di tempat itu dan membawa Cao Min kabur ke dalam hutan. Tapi Cao Min sangat tidak terima dirinya diselamatkan karena akan membuat ayahnya dalam masalah besar dihukum kaisar. Ia bergegas ingin menyerahkan dirinya kembali, tapi Fan Yao membuatnya pingsan dan membawanya pergi. Setelah tersadar, Fan Yao mengaku kalau Mimin adalah tuan putri sekaligus murid yang selalu memperlakukannya dengan baik selama ia menjadi mata-mata. Ia telah melihat Mimin tumbuh dewasa dan tidak rela jika Mimin kehilangan nyawanya karena hal ini. Fan Yao kemudian memujuk Mimin lebih jauh lagi untuk tidak kembali menyerahkan nyawanya karena ayahnya pasti juga berharap demikian, serta menandakan berakhirnya rekap di kesempatan kali ini. Thank you untuk teman-teman yang mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.